4 Januari 2026. Tanggal ini akan dicatat dalam buku sejarah sebagai hari di mana hukum rimba internasional resmi berlaku kembali. Dunia terhenyak, bukan di film aksi Hollywood, tapi di dunia nyata. Pasukan elit Amerika Serikat dalam sebuah operasi senyap bertajuk Absolute Resolve mendarat di Caracas, menyerbu istana kepresidenan Miraflores, dan membawa paksa seorang kepala negara yang sah, Nicolas Maduro. Bayangkan, seorang presiden yang masih menjabat diborgol, dimasukkan ke pesawat militer asing, dan diterbangkan ke New York untuk diadili di bawah hukum negara lain. Ini adalah penghinaan mutlak terhadap kedaulatan sebuah bangsa. Washington bersorak. Gedung Putih mengklaim ini adalah kemenangan besar melawan gembong narkoba. Mereka menyebut Maduro bukan presiden, tapi pemimpin kartel of the Suns yang meracuni rakyat Amerika. Tapi tunggu dulu, apakah semudah itu kita percaya pada narasi polisi dunia ini? Apakah Amerika rela menghabiskan miliaran dolar mengirim armada perang hanya demi menangkap satu orang bandar narkoba? Atau ada sesuatu yang berkilau, cair, dan berwarna hitam pekat di perut bumi Venezuela yang sudah lama diincar oleh sang elang botak? Hari ini, kita tidak akan menelan mentah-mentah propaganda barat. Kita akan membedah, apakah ini penegakan hukum, atau ini adalah perampokan sumber daya alam berkedok demokrasi? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi Indonesia dan Presiden Prabowo? Selamat datang di Istabi. Mari kita lihat dulu alasan resmi Amerika. Mengutip laporan Metro TV News tentang Operasi Absolute Resolve, Amerika Serikat bergerak atas dasar dakwaan pengadilan federal mereka. Mereka menuduh Maduro telah mengubah Venezuela menjadi narco state atau negara narkoba. Maduro dituduh bersekongkol dengan gerilyawan FARC untuk membanjiri Amerika dengan kokain. Bagi AS, Maduro adalah teroris kriminal, bukan politisi. Operasinya berlangsung kilat, intelijen canggih, serangan cyber untuk melumpuhkan radar Venezuela, dan ekstraksi cepat. Kini, Maduro sudah tiba di New York, duduk di kursi pesakitan menanti nasib yang mungkin sama dengan Manuel Noriega, pemimpin Panama yang juga diculik AS tahun 1989. Di permukaan, alasan ini terdengar heroik. Siapa yang suka bandar narkoba? Tidak ada. Rakyat Venezuela pun banyak yang menderita di bawah rezim Maduro yang otoriter. Ekonomi hancur, inflasi gila-gilaan. Tapi pertanyaannya, apakah AS peduli pada penderitaan rakyat Venezuela? Atau mereka hanya menggunakan isu narkoba sebagai tiket masuk atau golden ticket untuk menginvasi sebuah negara tanpa perlu deklarasi perang resmi? Sahabat Istabi, dalam geopolitik tidak ada makan siang gratis dan tidak ada invasi militer yang murni karena alasan moral. Mari kita buka data yang dilansir kompas.com. Tahukah Anda, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia? Lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Rusia, lebih besar dari Amerika Serikat sendiri. Sekitar 300 miliar barrel emas hitam tersimpan di sana. Namun ironisnya, rakyatnya miskin. Kenapa? Salah urus? Pasti. Korupsi? Tentu. Tapi jangan lupa, sanksi embargo Amerika yang mencekik leher ekonomi Venezuela selama bertahun-tahun. Sejarah mengajarkan kita satu pola yang mengerikan. Tahun 2003, AS menginvasi Irak dengan alasan senjata pemusnah massal. Senjatanya tidak pernah ditemukan, tapi ladang minyak Irak kini dikuasai perusahaan barat. Tahun 2011, AS membantu menggulingkan Gaddafi di Libya. Alasannya kemanusiaan. Hasilnya, Libya hancur dan minyaknya jadi rebutan. Dan sekarang, 2026 Venezuela. Polanya identik. Labelisasi jahat, dulu teroris sekarang bandar narkoba, invasi militer, ganti rezim, kontrak minyak baru. Jika Maduro jatuh dan diganti dengan boneka Amerika, siapa yang akan mengelola 300 miliar barrel minyak itu? Chevron? ExxonMobil? Anda bisa menebak jawabannya. Jadi, apakah ini tentang narkoba? Mungkin 10%.
Tapi 90%-nya adalah tentang hegemoni energi. Amerika tidak ingin cadangan minyak terbesar di dunia dikuasai oleh sekutu Rusia dan Cina. Tindakan Amerika ini membuka kotak Pandora yang berbahaya bagi hukum internasional. Mengutip analisis hukum di Metro TV News, seberapa kuat dasar hukum AS menangkap presiden negara lain di wilayah kedaulatannya sendiri? Jawabannya, sangat lemah, bahkan barbar. Ini bukan penangkapan, ini adalah penculikan negara, state-sponsored kidnapping. Bayangkan jika skenarionya dibalik. Bayangkan jika pasukan khusus China mendarat di Washington DC dan menangkap Presiden AS karena dituduh penjahat perang di Palestina. Apakah dunia akan diam? Dunia bereaksi. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan lantang meminta AS segera membebaskan Maduro. Anwar melihat ini sebagai presiden buruk, bahwa tidak ada satupun pemimpin negara berkembang yang aman jika mereka berseberangan dengan Washington. Kedaulatan negara yang dijunjung tinggi dalam piagam PBB hari ini telah diinjak-injak oleh sepatu laras tentara Amerika. Jika PBB diam saja melihat ini, maka bubarkan saja PBB. Karena hukum internasional hanya tajam ke negara kecil, tapi tumpul ke negara adidaya. Lalu, di mana posisi Indonesia? Di mana Presiden Prabowo Subianto? Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam wawancaranya dengan Metro TV, menyebutkan bahwa situasi ini membuka ruang diplomasi bagi Prabowo. Prabowo adalah sahabat baik bagi banyak pemimpin dunia, tapi beliau juga seorang patriot yang menjunjung kedaulatan. Sikap Indonesia diuji. Apakah kita akan ikut arus mengecam Maduro si bandar narkoba, atau kita berani bersuara menentang cara-cara koboi Amerika? Bagi Indonesia, ini adalah peringatan keras. Kita punya nikel, kita punya emas, kita punya kekayaan alam yang diincar dunia. Jika hari ini Venezuela bisa diinvasi karena minyak, siapa yang menjamin besok lusa Indonesia tidak diacak-acak karena nikel atau hilirisasi kita yang mengganggu industri barat? Prabowo harus memainkan kartu ini dengan sangat hati-hati. Kita butuh investasi Amerika. Tapi kita tidak boleh membiarkan presiden main culik ini menjadi kewajaran baru. Kedaulatan adalah harga mati. Kasus Nicolas Maduro adalah cermin retak wajah dunia kita di tahun 2026. Di balik jas rapi para diplomat dan jargon hak asasi manusia, dunia ini masih dijalankan dengan hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Entah Maduro bersalah atau tidak dalam kasus narkoba, itu harus dibuktikan di pengadilan yang netral, bukan lewat serbuan helikopter tempur asing di tengah malam. Jika kita diam melihat penculikan ini, maka kita sedang melegalkan penjajahan gaya baru. Hari ini Venezuela, besok entah siapa. Saya Itstabi, mengajak Anda untuk tidak hanya membaca judul berita, tapi membaca apa yang tersirat di baliknya. Apakah Anda setuju dengan aksi Amerika menangkap Maduro, atau Anda melihat ini sebagai invasi minyak? Tuliskan pendapat tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena hanya di sini kita berani bicara apa adanya. Salam kedaulatan.